Si miskin. Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin, karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci orang. Setiap mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu serta buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya karena dahulu ia di keindraan waktu menjadi raja. Ia tidak ingin memiliki anak. Namun, sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, "Istriku, apa kamu ingin membunuhku?" Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia menangis. Lalu suaminya berkata, "Nah, istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikan kepadamu." Sang istri pun berhenti menangis. Lalu si miskin pun pergi ke pasar untuk mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang tersebut akan memukulinya. Pedagang buah mangga pun bertanya, Hei miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan ingin mempunyai belas kasihan, berilah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuhan. Pedagang buah mangga pun iba karena mendengar perkataan si miskin itu. Lalu si pedagang tersebut pun memberikan si miskin buah mangga, pakaian, dan bahkan makanan serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya dia diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, ia pun segera pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan. Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh sang suami tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang berasal dari taman raja, dan berkata, "Biarkan saja aku mati." Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian ia pergi menghadapi Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu ia masuk ke dalam dan Baginda Raja pun berkata, Hei miskin, apa yang kamu inginkan? Si miskin pun menjawab sambil bersujud, Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah, Tuanku. Apa yang ingin kau lakukan dengan buah mangga itu? Untuk dimakan, Tuanku. Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini. Kemudian diambillah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada Baginda Raja. Setelah itu si miskin pun berjalan pulang kembali menemui istrinya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa sambil memakan buah mangga tersebut. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marakarmah, yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku." Mereka pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelana kuda, keris, dan sebagainya.
Setelah kembali dari membeli barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis, menimang anaknya dan Engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah Ananda ini. Biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istana, serta menteri rakyat yang semua raja-raja besar. terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspa.